Halo semuanya, kembali dengan saya Kakang Prabu. Anjay, Kakang Prabu. Kali ini saya akan merangkum sebuah film karya anak bangsa yang sangat Film berjudul Birahi Muda ini diperankan beberapa artis lokal yang sekarang tengah berada di penjara. Dan tanpa banyak bersundah gurau di awal, sediakan kopi dan sebat dan intro. Cerita diawali dengan percocok tanaman dua orang sejoli bernama Inem dan Yanto. Namun cocok tanam tersebut harus terhenti ketika Inem tak bergairah dan nampak bermalas-malasan. Sehingga Yanto pun bertanya, ada apa? Ada something kah? Inem pun mengajak Yanto untuk menikah karena hubungannya sudah berjalan 2 tahun ini tanpa ada kejelasan sama sekali. Dan Inem hanya merasa dipermainkan Yanto saja. Dimana Yanto bangsat ini pun memberikan penjelasan bertele-tele yang mana intinya Yanto hanya ingin bersenang-senang dengan Inem, sehingga Inem yang sudah muak pun memutuskan Yanto dan meninggalkan Yanto begitu saja. Seminggu pun berlalu dan Inem kini resmi diterima bekerja di sebuah perusahaan properti. Entah kapan interviewnya, baru saja hendak bekerja, Yanto sang pengangguran seperti saya pun menghubungi Inem dan mengajak Inem untuk mantap-mantap di kosannya. Dan tentu saja langsung ditolak Inem mentah-mentah, sembari menegaskan bahwa Inem dan Yanto tidak ada hubungan apa-apa lagi. Aku gak mau lagi ada hubungan sama kamu, aku udah capek. Tak berselang lama Inem pun dipanggil atasannya yang bernama Pak Gopur. Dan gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba Pak Gopur menyuruh Inem untuk menepati salah satu rumahnya. Hitung-hitung bantu merawat rumah tersebut agar tidak rusak. Dan Inem yang memang pada dasarnya merantau dan selama ini tinggal di sebuah kos-kosan pun mau-mau saja hitung-hitung ngirit biaya kosan per bulan. Itu saya bayar lagi, Pak? Enggak lah. Beneran nih, Pak? Iya. Sepulangnya Inem dari kantor, dirinya dibuat terkejut ketika mendapati Yanto nangkring di atas motor tepat di depan kosannya, dimana Yanto kembali lagi dan lagi mengajak Inem untuk bersama-sama kembali. Dan mantap-mantap lagi, entah urat malu Yanto sudah putus atau bagaimana, Inem langsung meskakmat Yanto kalau dirinya ingin bersama Inem lagi, Yanto harus menikahi Inem sekarang. Dan tentu saja Yanto sang pengangguran tanpa penghasilan pun kicep tak bisa berkata-kata. Singkat cerita, sesuai tawaran Pak Bos kemarin, Inem pun menepati rumah 2 lantai milik Pak Gopur. Dan bak layaknya nyonya besar, Inem pun berpakaian seksi sembari menonton TV. Tetapi tiba-tiba Inem merasakan kalau dirinya sedang digagai seseorang yang kita bisa lihat bahwa tidak ada siapa-siapa. Tak sampai sini saja, saat Inem di kamar tiba-tiba kejadian sama pun terulang kembali, sehingga membuat Inem kebingungan. Saya kira kejadian tersebut hanya saat di rumah itu saja, tapi ternyata ketika di kantor pun sama saja. Inem yang tengah bekerja tiba-tiba seperti kerasukan dan mendesah-desah layaknya sedang digagai seseorang. Dimana desahan Inem yang kuat pun terdengar sampai di ruangan Pak Gopur, sehingga Pak Gopur yang khawatir pun menghampiri Inem yang tengah terduduk lemas di samping lemari. Setelah menenangkan Inem dan menyuruh Inem untuk memakai kanjutnya, Pak Gopur pun bertanya-tanya tentang apa yang telah terjadi. Dan Inem yang juga bingung dengan apa yang akhir-akhir ini menimpanya pun bingung menjelaskannya bagaimana. Inem dengan sedikit malu-malu mengutarakan bahwa sudah 3 kali ini dirinya merasa digagai seseorang namun tak ada wujudnya. Saya nggak tahu, Pak. Semenjak saya pindah ke tempat itu, saya diganggu makhluk halus terus. Saya kayak diperkosa gitu sama makhluk halus. Inem yang ketakutan pun meminta bantuan kepada Pak Gopur untuk menemaninya 1 malam saja di rumah itu, kalau kejadian yang sama terulang kembali. Dan ya, tentu saja dengan senang hati dan lapang dada Pak Gopur ikhlas kalau malam ini harus menginap di rumah itu bersama dengan Inem. Dimana sepulangnya dari kantor, mereka berdua pun pulang bareng menuju ke rumah angker itu. Sesampainya di rumah itu, Pak Gopur yang sungkan pun ingin tidur di garasi saja. Namun Inem menyuruh Pak Gopur untuk tidur di kamar saja, toh rumah ini ada banyak kamarnya dan ini juga rumah milik Pak Gopur. Masa Pak Gopur tidur di garasi? Tapi kamu jaga rahasia ya. Kenapa harus jaga rahasia? Ini kan tempat Bapak. Mereka berdua pun berbincang-bincang di ruangan tamu dan betapa terkejutnya saya ketika mendengar pengakuan Inem yang mana akhir-akhir ini tubuhnya berasa ada yang menggagahi. Dan ternyata Inem ketagihan akan hal itu, dimana Inem langsung membrojolkan katoknya tepat di hadapan Pak Gopur. Aku mau ngomong sama Bapak.
Namun Pak Gopur pun menolak hal itu dan langsung izin ke kamar untuk tidur. Subhanallah Pak Gopur, iman kamu 100%. Inem yang dicampakkan pun masuk ke kamarnya dan hendak mandi. Tetapi tiba-tiba kejadian yang sama pun terulang kembali, dimana di malam ini lebih brutal lagi, yang mana Inem dilempar ke kanan ke kiri dan dijungkitkan ke posisi 69. Dan yang lebih lagi adalah Inem menikmati semua kejadian tersebut. Singkat cerita, esok hari pun tiba dan betapa terkejutnya saya ketika melihat Yanto dan Pak Gopur ngobrol berdua, yang ternyata Gopur dan Yanto merupakan rekan bisnis, yang mana mereka berdua bekerja sama mendirikan kantor properti tersebut, yang karyawannya sendiri saya lihat hanya Inem saja. Dan yang lebih membuat saya kaget adalah ketika Pak Gopur memanggil Yanto dengan panggilan sayang, dan dari sinilah kita tahu bahwa mereka berdua merupakan pasangan, dan kunci kesuksesan kantor ini bukan karena kerja keras mereka, tetapi karena bantuan goib yang menimbalkan seorang wanita. Sekarang ini gue udah punya korban. Ya? Di sini Yanto yang sadar akan kekeliruannya pun memutuskan hubungannya dengan Pak Gopur dan meminta 50% saham kantor tersebut, lantaran ingin menikahi Inem sang pujaan hatinya, yang mana Inem telah membuat dirinya kembali kepada kodratnya sebagai laki-laki pada umumnya. Dan setelah mengutarakan hal tersebut, Yanto pun pergi meninggalkan Pak Gopur dan menemui Inem di sebuah taman. Mel, kayak harus aku buat pengakuan kamu. Disinilah Yanto jujur tentang apa yang sudah terjadi terkait dengan Inem yang akhir-akhir ini merasa digauli sesosok gaib, yang ternyata Inem ditumbalkan Pak Gopur agar kantor tersebut tetap berjaya. Dan di sini Yanto jujur bahwa dirinya pernah menjalin hubungan dengan Pak Gopur. Sebenarnya aku gay. Inem yang sudah capek, lelah, letih lesu akan dunia yang hanya sementara ini pun memaafkan Yanto, asalkan Yanto mau menemui orang tuanya di desa untuk meminta restu dan meminang dirinya sebagai istrinya yang soleh, sehingga bisa membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Amin. Tamat. Endingnya sangat membingungkan. Entahlah, saya juga bingung dengan alur film ini. Kayak anjir macam ini cok jalannya. Saya yang dulu sering membahas film-film yang berat dengan jalan cerita yang penuh plot twist, bingung dan terheran-heran dengan sutradara dan penulis ceritanya. Kok bisa gitu, maksudnya nulis cerita macam ini, anjir. Sayang sekali gitu cok. Anjir lah. Entahlah, hanya Mas John Steed in the house yang tahu. Dan cukup sampai sini saja. Jika kalian suka dengan pembawaan saya dan alur film yang saya berikan di konten ini, cukup like, komen, dan subscribe. Dan yang penting komen di bawah gitu ya, supaya